Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu grooming dan branding untuk anak Bengkulu bersama dengan Yuvaldo Dimas selaku founder Red Project. Nah, tadi kita sempat jeda sejenak ya, Betul. dan juga terpotong nih kalau misalnya pembahasan kita terkait dengan kegiatan dari Red Project. Mungkin bisa dilanjutkan, Valdo, apalagi sih kalau dari Red Project Nah, ini? Red Project itu kan ada includingnya ada beberapa. Tadi sudah saya sebutkan tentang modeling. Modeling itu termasuk adalah grooming, seperti itu. Juga ada public speaking. Nah, terus juga ada tentang branding nih. Nah, branding itu adalah bagaimana orang mengenal apa sih brandnya, seperti itu. Dia ini terkenal sebagai apa sih? Nah, bagaimana kami mengajari untuk mulai dari anak-anak bagaimana mereka ini terbranding dari kecil. Nah, Gimana gitu. sih membranding diri gitu kan? Betul. Jadi kalau bagaimana mereka untuk membranding diri kayak kalau memang kamu centil, ya udah branding kamu centil kayak gitu. Iya, iya. Kalau memang branding kamu kalau memang kamu ayu, kamu branding ayu, tapi tergantung kamu maunya seperti apa. Dan kalau memang branding kamu adalah mau jadi seorang model, berarti kamu memang harus menjadi seorang model. Mulai dari jalan, berpakaian, itu kamu bisa menjadi memperlihatkan kamu seorang model. Dan branding itu juga bukan hanya di dunia dalam kegiatan sehari-hari, tapi juga mulai dari sosial media. Saat ini kan the power of social media banget nih ya, karena jejak digital nggak bakal bisa dihapus kayak gitu. Nah, jadi maka dari itu kalau memang kamu mau terkenal nantinya sebagai seorang model, saat ini mulailah kamu terjun ke dunia modeling, perlombaan modeling, tapi memang benar-benar yang bagus seperti itu, yang incredible gitu, yang terpercaya kayak gitu. Jadi ketika ada berita yang naik pun itu cukup bagus seperti itu. Jadi kita mengajari mereka untuk membranding diri mereka menjadi seperti apa. Kalau memang kamu menjadi seorang duta pariwisata, ya berarti memang kamu harus siap membranding diri kamu sebagai duta pariwisata, paham tentang pariwisata. Dan ketika kamu sudah terbranding sebagai duta pariwisata, kamu harus tahu tentang pariwisata kayak gitu. Tapi kalau tips sederhananya mungkin dari branding gimana sih? Apalagi misalnya orang-orangnya introvert nih, tapi pengen membranding diri nih, tapi nggak berani gitu. Nah, itu kan adalah brandingnya kan. Brandingnya adalah seorang introvert. Loh, bisa nah, branding itu ya? branding sebenarnya. Branding sebagai seperti apa orang mengenal dia, ya gitu. Nah, bagaimana kita membuat seorang ini dia harus keluar dari branding dia, gitu. Dia maunya jadi seperti apa? Sepertinya tadi dia introvert tapi dia pengen dikenal seorang model. Iya. Bisa, tapi model introvert bisa seperti itu. Ada ya maksudnya? Ada aja seperti itu. Dia bisa nih kayak hahaha hihi, kayak dia catwalk runway sebagus itu, dia bisa speech sebagus itu di depan orang banyak, tapi dia di luar setelah kelar acara itu dia butuh charger dirinya. Ya gitu. Ada yang seperti itu banyak. Nah, jadi bagaimana kita membranding diri itu mulai dari sosial media, kehidupan sehari-hari berperilaku seperti itu. Kalau memang kamu mau dilihat seperti apa? Kalau memang kamu mau dilihat seperti A, ya kamu harus berperilaku seperti A. Kalau memang kamu mau terlihat seperti A tapi kamu berperilaku seperti B, pasti orang lihat pasti bakal kamu seperti B gitu seperti ya. itu. Makanya kita harus mengajari mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Iya, tapi kebanyakan sekarang tuh membranding diri dari media sosial Betul. ya. Kayak ala-ala food vlogger, kadang GoVlog gitu-gitu. Kayak salah satu Betul. branding diri juga ya, Dok ya. Betul, itu salah satu branding diri juga. Tapi kan terkadang kalau memang mau fokus di dunia itu ya memang harus difokuskan seperti itu. Bukan hanya aduh aku lagi mau review makanan nih, Benar. tapi terus kalau bosan ganti yang lain. Itu kan berarti kan tidak bagus brandingnya kan, seperti itu, tidak fokus stabil. gitu ya, Betul. mau ngangkat apa gitu. Oke, next tadi ada Ada pageant juga class. Nah, pageant class sebenarnya sudah kita bahas dari tadi ya, dari awal ya pageant class ya. Nah, tapi bagaimana pageant class ini kalau dari anak kecil kami harus bagaimana untuk menciptakan atau meningkatkan jiwa kompetitif mereka. Jiwa kompetitif mereka, jiwa kolaborasi mereka dengan terhadap sesama, jiwa pengabdian mereka seperti itu. Dan juga kan kalau pageant kan bukan hanya setelah event. Kalau model after event dia nggak ada apa-apa lagi. Benar. Kalau pageant dia ada advokasi, ada tugas-tugas kayak gitu. Nah, jadi bagaimana untuk meningkatkan minat bakat mereka dan juga untuk meningkatkan jiwa berkompetisi di dunia pageant, baik dari tingkat daerah maupun tingkat nasional seperti itu. Tapi kalau misalnya branding kita udah bagus ya di mata masyarakat, ini kan kayak lebih hati-hati ya kalau misalnya kita memposting hal-hal yang memang berbau negatif seperti itu kan ya. Harus betul-betul menjaga diri gitu ya. Kalau kita sudah memiliki branding, berarti kita sudah dikenal dong. Kayak gitu. artis aja lah berkata ya. Betul. Gitu ya.
balik lagi tuh ke ruang lingkupnya. Benar-benar. Ada dia ruang ke lingkupnya mungkin RT, mungkin RW, ada kelurahan, kabupaten atau provinsi seperti itu. Tapi yakinlah branding diri kamu itu, branding yang kita jalankan itu tanpa kita sadari mungkin itu sudah besar. Mungkin kita sadar kayaknya branding saya cuma sampai Bengkulu deh, kayak gitu. Kayaknya branding saya cuma sampai kota Bengkulu deh. Ternyata tidak. Saya dari tahun 2016 saya sudah aktif dalam duta. Saya pikir saya cuman orang tahu Kenalnya saya sama di Bengkulu kota aja ya? Bengkulu aja seperti itu. Ternyata di kabupaten lain pun ada, ternyata di provinsi lain pun ada gitu. Saya pernah suka dulu waktu SMA itu saya suka kayak ngasih pendapat gitu loh, kayak misalkan tentang glamping. Gimana sih menurut kamu tentang glamping gitu. Buat kata-kata gitu ya? Iya, ternyata itu dimuat di koran nasional seperti itu. Jadi se-Indonesia dikirim. Jadi ada beberapa teman di provinsi lain, ada kamu nih. Berarti kan teman-teman dari provinsi lain mengenal saya, branding saya adalah orang yang suka seperti itu gitu, suka menulis, suka aktivitas yang menantang seperti itu. Jadi branding kita nih tergantung orang melihat dari sisi kita seperti apa kayak gitu. Dan juga kita bisa memilih ya mau branding apa dari diri kita sendiri. Dan pastinya kalau kita sudah memiliki branding, kita sudah dikenal dengan orang, kita pastinya harus memiliki dampak positif pada orang lain. Jangan salah gunakan branding atau jangan salah gunakan sosial media. Karena sosial media itu jahat banget loh. Jadi kayak kamu posting hari ini dan kamu hapus besok, itu masih ada di sosial media. Jejak digitalnya masih ada. Kayak gitu. Bagaimana pita-pita kita lah ya cara membatasi diri menggunakan media sosial. Tapi kebanyakan dari mereka yang ikut dari member Red Project ini alasan mereka untuk apa sih? Alasan mereka mulai dari untuk meningkatkan minat bakat, mulai dari dunia modeling segala macam. Tapi rata-rata sih sudah memiliki basic sih mereka. Sudah memiliki basic kayak memang anak-anaknya yang centil-centil kayak gitu. Jadi mereka tuh memang rata-rata banyaknya cewek sih yang ikut member ini. Jadi kayak memang benar-benar mereka yang sudah memiliki basic, biasa ikut lomba kayak gitu. Jadi lebih gampang lah ya untuk lebih gampang. ada basicnya betul. kan mereka. Dan juga kalau untuk yang gede-gede mereka memang fokusnya ke pageant karena mereka pengennya bulan 6 saya mau ke nasional nih coach, bulan 11 saya mau ke nasional. Jadi kita bakalan fokuskan mereka ke nasional. Jadi kamu ke nasionalnya apa seperti itu. Jadi kita coachingnya sesuai ke ketentuan mereka. Kalau yang gede mereka fokusnya ke pageant atau ke kompetisi, kalau yang kecil mereka fokusnya ke modeling seperti itu. Tapi ini tempatnya di mana sih emangnya? Nah, kalau itu ada sponsornya kah atau gimana tuh? Nah, kalau untuk tempatnya saat ini kita kerjasama dengan di salah satu hotel yang ada di sini. Kalau untuk kolaborasi ya, tapi kita lihat lagi batch selanjutnya kan kita bakal ada evaluasi nih. Evaluasinya nanti kedepannya seperti apa. Kami berharap masih bisa untuk berkolaborasi di hotel tersebut. Tapi kalau memang belum bisa untuk berkolaborasi, kita bakalan cari tempat lain. Tapi saat ini kita kerjasama sih, ada partnershipnya kayak gitu. Tapi sejauh ini kendala yang kamu rasakan sama Afifa ya, apalagi kan sudah buka kelas dari modeling, public speaking, branding, itu apa sih dari segi mananya sih? Mungkin keramaian kali ya. Kekurangan pelatih. Oh iya foundernya ya. Sebenarnya bukan kekurangan pelatih sih sebenarnya. Kurang ini aja sih, kayaknya kita tuh sudah ada nih jadwalnya. Hari pertama latihan apa, hari kedua latihan apa, hari ketiga latihan apa, keempat latihan apa. Tapi terkadang ketika kita sudah latihan, anak-anak ini suka lupa, apalagi anak-anak seperti itu ya. Jadi makanya kita tuh saat ini mungkin masih kurangnya tenaga pelatih sih. Apalagi anak-anak tuh memang harus dikasih perhatian khusus kayak gitu. Jadi kalau kita perhatiin yang satu, pasti coach yang aku gimana nih, coach aku berdiri di mana nih, kayak gitu. Kan masih ada betul. Gitu kan. Jadi bagaimana nanti kalau kemungkinan ke depannya bakalan kita bagi-bagi lagi sih, lebih ke fokus. Jadi kayak anak yang di bawah 5 tahun satu kelas, anak yang di atas 5 tahun satu kelas, di atas 10 tahun satu kelas, lebih yang dewasa satu kelas gitu. Betulan juga kayak kan kita berdua nih, saya sama Afifa cuma berdua yang ngelatih. Jadi ketika yang besar tidak bisa digabungkan dengan yang anak-anak ini butuh perhatian khusus seperti itu. Jadi terkadang kita terbagi seperti itu, tidak bisa fokus. Sebenarnya kan saya dengan Afifa saling melengkapi ya gitu. Nah jadi saat ini mungkin kami kurang pelatih sih kayaknya sih. Oke, berarti next nanti bisa jadi mereka pelatih. Bisa jadi kami rekrut atau kami mengajak partner baru untuk menjadi dan juga coach. Bisa juga diakali dengan
Kita bagi waktu sih ya, Valdo. Betul, Ya. betul, Oke, Valdo, kita akan jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu grooming dan branding untuk anak Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.